Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nuridayat. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan nomor NIM 2024838320709. Dan dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang komponen utama sistem komputer untuk memenuhi tugas semester pendek yang diberikan oleh dosen. Lanjut pada slide yang pertama, yaitu apa itu sistem komputer. Jadi sistem komputer adalah kumpulan komponen yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi pemrosesan data. Komponen ini saling terhubung dan bekerja secara terpadu agar komputer dapat menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Dan dalam kumpulan komponen sistem komputer tersebut terdapat 3 bagian utama. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada firmware atau pengguna. Dari yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yaitu bagian fisik dari komputer seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Dan yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu program atau instruksi yang mengatur jalannya komputer seperti sistem operasi dan aplikasi. Dan yang ketiga ada pengguna atau firmware, yaitu orang yang mengoperasikan dan memanfaatkan komputer. Lanjut pada slide yang kedua, yaitu komponen utama sistem komputer. Jadi sistem komponen utama itu ada 4, yaitu CPU, memori utama, perangkat input, perangkat output, dan media penyimpanan. Yang pertama yaitu CPU atau Control Processing Unit, disebut juga sebagai otak komputer, bertugas memproses semua instruksi yang diberikan, baik dari pengguna maupun dari program yang sedang berjalan. CPU mengatur jalannya operasi dan memastikan semua komponen bekerja sesuai instruksi. Yang kedua yaitu memori utama atau main memory, merupakan tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan. Contoh penyimpanan sementara yaitu RAM atau Random Access Memory. Data di memori utama akan hilang saat komputer dimatikan. Yang ketiga ada perangkat input dan perangkat output. Perangkat input adalah alat untuk memasukkan data komputer ke komputer, contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner. Dan perangkat output adalah alat untuk menampilkan hasil dari proses komputer, contohnya seperti monitor, printer. Dan ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputer. Dan yang keempat ada media penyimpanan atau storage, yaitu penyimpanan permanen untuk data dan program, contohnya hard disk, SSD, flash disk. Data yang disimpan akan tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Yang ketiga yaitu CPU, definisi dan fungsi. Yang pertama ada otak komputer. Jadi CPU itu berfungsi sebagai otak komputer, mengatur dan mengendalikan semua aktivitas yang terjadi dalam sistem komputer. Yang kedua ada menjalankan instruksi, yaitu CPU bertugas mengeksekusi instruksi dari program, mengontrol kerja komponen lain agar berjalan sesuai perintah. Yang ketiga ada komputasi. CPU bertanggung jawab atas semua proses perhitungan atau computing yang dilakukan oleh komputer, termasuk operasi logika, aritmatika, dan pengolahan data. Slide yang keempat ini ada struktur CPU. Yang pertama ada ALU, CU, dan register. ALU yaitu Arithmetic Logic Unit, yakni bagian CPU yang bertugas melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga operasi logika seperti perbandingan nilai, yakni merupakan pusat pengolahan data secara aritmetis dan logis. Yang kedua ada CU atau Control Unit, yaitu mengatur jalannya instruksi yang diproses komputer, mengarahkan data antara memori
ALU, dan perangkat input dan perangkat output. Yang ketiga ada register, yakni tempat penyimpanan data sementara di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan instruksi, alamat memori, atau hasil perhitungan selama proses berlangsung. Slide yang kelima ini ada cara kerja CPU. Yang pertama yaitu pengambilan instruksi atau fetch. CU atau control unit, yaitu mengambil instruksi dari memori utama, dan instruksi ini biasanya berisi perintah yang harus dijalankan oleh komputer. Yang kedua ada eksekusi atau execute. Arithmetic Logic Unit atau ALU menjalankan instruksi yang telah diambil. Pada tahap ini, eksekusi bisa berupa perhitungan matematika, operasi logika, atau pengendalian alur program. Yang ketiga ada penyimpanan hasil atau store. Hasil eksekusi disimpan di register atau dikirim ke memori utama. Jadi data juga bisa langsung dikirim ke perangkat output, misalnya monitor atau printer. Yang keenam ini ada memori utama. Jadi yang pertama di fungsi memori utama yaitu menyimpan data dan instruksi selama program berjalan. Memori utama menyediakan ruang kerja sementara bagi CPU untuk mengakses data dengan cepat. Data di memori utama akan hilang jika komputer dimatikan, terutama pada RAM. Yang kedua, jenis memori utama. RAM atau Random Access Memory penyimpanan proses sementara yang cepat diakses untuk menjalankan program, bersifat volatif, yakni hilang saat daya mati. ROM atau Read Only Memory penyimpanan permanen untuk instruksi dasar yang diperlukan saat komputer dinyalakan, bersifat non-volatif, yaitu tetap ada walaupun dayanya mati. Pada slide yang ketujuh ini ada RAM, Random Access Memory. Yang pertama ini bersifat volatil, artinya data yang tersimpan akan hilang jika listrik mati atau komputer dimatikan. Yang kedua ini penyimpanan sementara. Jadi RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU agar dapat diakses dengan cepat. Yang ketiga ini kinerja. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat dan lancar kinerja sistem karena dapat menampung lebih banyak data proses sekaligus. Selanjutnya yaitu ROM atau Read Only Memory. Berbeda dari RAM, kalau RAM tadi bersifat volatil, kalau ROM ini bersifat non-volatil. Jadi artinya data tetap tersimpan walaupun komputer atau daya dimatikan. Yang kedua, instruksi dasar. ROM berisi instruksi dasar yang diperlukan untuk menghidupkan komputer dan menjalankan fungsi awal seperti BIOS atau firmware. Pada slide yang ke-9 ini adalah fungsi memori utama. Yang pertama itu ada tempat pengambilan instruksi. Jadi memori utama menjadi lokasi di mana CPU mengambil dan menyimpan instruksi sementara sebelum diproses. Yang kedua ada jembatan data. Memori berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara CPU dan penyimpanan permanen, sehingga transfer data dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Di slide yang 10 ini ada perangkat input dan perangkat output. Yang pertama, perangkat input, yaitu memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya sudah saya jelaskan di awal slide tadi, seperti keyboard, scanner, mouse, itu mengambil perintah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua ada perangkat output, yaitu menampilkan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, atau proyektor. Pada slide yang ke-11 ini ada media penyimpanan. Yang pertama ada fungsi utama, yaitu menyimpan data atau program secara permanen sehingga dapat diakses kembali meskipun perangkat dimatikan. Yang kedua ada jenis. Sama seperti fungsinya, jenis media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data atau program secara permanen. Misalnya seperti hard disk, SSD, CD atau DVD, flash disk, dan kartu memori.
Yang ke-12 ini ada jenis media penyimpanan. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive. Karakteristiknya yaitu murah, kapasitas besar, dan kecepatan sedang. Yang kedua ada SSD solid state drive, yakni karakteristiknya cepat, tahan getar, harga lebih mahal dibanding HDD tadi. Flash disk atau SD card, karakteristiknya ini portable, mudah dibawa, kapasitasnya kecil hingga menengah. Yang keempat ada CD atau DVD. Karakteristiknya umumnya digunakan untuk distribusi media, namun sekarang sudah jarang dipakai. Ada fungsi penyimpanan, yaitu yang pertama ada penyimpanan data, yaitu fungsi untuk menyimpan sistem operasi dan file milik pengguna agar bisa diakses kapan saja. Yang kedua ada backup dan transfer, yakni digunakan untuk membuat salinan atau backup data dan memindahkan atau mentransfer data antara pengguna atau perangkat. Yang ke-14 ini ada cara komponen bekerja sama. Yang pertama yaitu input. Pada tahap ini data atau perintah dimasukkan melalui perangkat input lalu dikirim ke CPU. Selanjutnya yaitu proses. Pada tahap ini CPU memproses data dan menyimpan hasil sementara di RAM. Yang ketiga ada output. Hasil pemrosesan tadi ditampilkan melalui perangkat output. Yang keempat yakni penyimpanan. Data disimpan ke media penyimpanan permanen untuk digunakan kembali di kemudian hari. Ini ada diagram sistem komputer. Yang pertama itu input, yakni data atau perintah dimasukkan melalui perangkat input, misalnya seperti keyboard, mouse, scanner. Yang kedua ada CPU, Central Processing Unit, yakni sebagai otak komputer yang memproses data dan mengendalikan aliran informasi antar komponen. Dan yang ketiga ada RAM, yakni Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh CPU. Yang keempat ada storage, yakni penyimpanan permanen seperti HDD, SSD atau media lainnya untuk menyimpan data jangka panjang. Yang kelima ada output, yakni hasil pemrosesan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Selanjutnya ada studi kasus mengetik di Word. Yang pertama yaitu input. Data dimasukkan menggunakan keyboard ketika pengguna mengetik. Yang kedua proses. Pada tahap ini CPU memproses setiap huruf yang diketik di keyboard tadi, dibantu oleh RAM untuk menyimpan data sementara selama proses berjalan. Yang ketiga output, yakni monitor menampilkan teks sesuai input yang dimasukkan secara real time. Yang keempat yakni penyimpanan. File hasil ketikan tadi disimpan secara permanen di SSD atau media penyimpanan lain. Ada slide terakhir yakni kesimpulan. Jadi sistem komputer terdiri dari komponen utama seperti CPU, memori, perangkat input dan output yang bekerja secara terintegrasi untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan data menjadi informasi yang bermanfaat. Kinerja komputer dipengaruhi oleh kecepatan prosesor, kapasitas memori, dan efisiensi penyimpanan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pada saat saya menjelaskan atau perkataan yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.